Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Xuan Ziwen tidak menghentikannya bagaimanapun dia harus mendapatkan sertifikat kelulusannya. Mereka sudah berada pada tahap terakhir cetak biru mereka. Mengingat kemampuan Huo Yuhao saat ini, ia tidak akan bisa memahami tahap ini. Itu adalah titik di mana tidak ada yang bisa salah. Jika sesuatu terjadi, semua bahan berharga akan sia-sia. Setelah keluar dari laboratorium Xuan Ziwen, Huo Yuhao menarik nafas dalam-dalam. Sangat nyaman merasakan gelombang udara segar ke paru-parunya. Kakak kedua, aku akan pergi dulu. Tolong bantu aku memberitahu kakak tertua bahwa aku akan kembali besok pagi. Di luar cerah, tetapi Huo Yuhao telah berada di laboratorium selama beberapa hari. Dia tidak melacak waktu sama sekali. Hecha itu menghentikannya dan bertanya, "Junior kecil, apakah kamu berencana untuk pergi begitu saja?" Huo Yuhao menjawab, "Tentu saja. Apa jalan lain yang ada?" Hecha itu terdiam. "Adik junior, kakak perempuan tertua menyebutkan bahwa kamu akan pergi untuk kencan Dewa Laut. Kamu adalah wajah Sekte Tang sekarang. Lihat dirimu. Kamu belum berganti pakaian sejak kembali. Kamu juga belum mandi selama beberapa hari. Dan rambutmu berantakan. Jika kamu pergi seperti ini, dia akan mengirimmu kembali. Pergi dan bereskan sebelum mendapatkan makanan. Segarkan diri dulu." Oh, jika bukan karena pengingat Hecha itu, Huo Yuhao tidak akan menyadari bahwa ia memiliki begitu banyak masalah sekarang. Dia belum mandi berhari-hari dan telah melewatkan beberapa kali makan. Dia telah tenggelam dalam dunia alat jiwa. Dia tampak sangat berantakan sekarang. Bagaimana dia bisa mewakili Sekte Tang seperti ini? Wajah Huo Yuhao memerah. Dia berkata, "Aku akan kembali sekarang. Terima kasih atas pengingatmu, kakak kedua." Hecha itu tertawa. "Kamu cepat pergi. Kakak tertua sudah menyiapkan pakaian untukmu. Pergi dan mewakili Sekte Tang. Rekrut lebih banyak siswa. Kamu harus lebih rapi. Apakah kamu mengerti?" "Baiklah," Huo Yuhao menjawab. Dia merasa hangat. Kakak tertua sangat sibuk merawat guru Shoya, tetapi dia tidak melupakanku. Khawatirannya membuatku merasa seolah-olah dia adalah kakak kandungku. Ini masih pagi, kurang dari 2 jam hingga siang hari. Sepertinya kakak tertua sengaja meminta kakak kedua memanggilku sehingga aku punya waktu untuk merapikan diri. Saat ia bersiap untuk mengenakan pakaiannya, dia tiba-tiba mendengar suara cemas memanggilnya di kepalanya. "Yuhao, Yuhao!" Panggilan permaisuri salju tersentak membangunkan Huo Yuhao. Dia buru-buru bertanya, "Ada apa, Putri Salju?" Cahaya putih menyala dan permaisuri salju muncul di depannya. Dia tampak sangat cemas. "Di mana bayi kecil? Ketika dia masih berada di duniamu, aku sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Cepat keluarkan dia. Aku takut dia akan menghadapi hambatan segera." "Hah? Apa?" Huo Yuhao diberi ketakutan. Raja Beruang Es dan Permaisuri Salju sangat terkait. Permaisuri Salju telah menyelamatkannya dan mentransfer beberapa kemampuannya kepadanya. Inilah bagaimana dia menjadi Raja Beruang Es. Mereka memiliki koneksi yang sangat erat. Jika Permaisuri Salju mengatakan sesuatu seperti ini, dia pasti telah menemukan sesuatu. Huo Yuhao tidak berani menunda lebih jauh. Dia cepat-cepat melafalkan beberapa mantra dan membuka pintu yang menuju ke dunia kecilnya. Dia masuk bersama dengan Permaisuri Salju. Ketika dia masuk, dia benar-benar terkejut. Ada perubahan yang tak terduga dalam demi-plan-nya. Seluruh langit gelap dan suram. Kilat petir berpotongan di langit. Tekanan besar mengalir turun dari langit, menekan banyak sekali hantu di tanah. Beberapa yang lebih kuat meraung ke petir, seolah-olah mereka berusaha melawan langit. Raja Beruang Es berdiri di atas gunung, hanya berdiri diam. Di sana saat ini dia tampak sangat tenang. Dia masih dalam bentuk manusiawinya dan masih ada sisa makanan di sisi bibirnya. Pandangannya dalam dan panjang. Bahkan ada perasaan mengejek diri sendiri dan meremehkannya. Ketika dia berdiri di sana, dia benar-benar tampaknya telah menjadi inti dari seluruh makhluk pada saat ini. Tiba-tiba, sambaran petir jatuh dari langit ke kepala bayi kecil. Bayi kecil meraung dengan marah dan rambutnya berdiri tegak. Lapisan cahaya biru dingin
muncul untuk menahan petir. Saat benturan dengan sambaran petir, petir itu menghilang dan tubuh bayi kecil bergetar sedikit. Ada pandangan menggetarkan di matanya setelah ini terjadi. Ini Wo Yuhao tercengang ketika dia menyaksikan di samping permaisuri salju. Permaisuri salju muncul dengan sangat serius dan berkata, "Sudah dimulai. Sebenarnya sudah dimulai. Aku tidak menduga demi planmu begitu dekat dengan kenyataan. Bencana petir dapat benar-benar terjadi di sini. Ini adalah malapetaka yang harus dihadapi monster setiap 100.000 tahun. Meskipun malapetaka yang dihadapi oleh setiap monster roh berbeda, tanpa diragukan lagi bahwa petir bencana adalah yang paling berbahaya. Tidak heran, aku selalu merasa bahwa bayi kecil tidak akan bisa selamat dari malapetaka ini. Ini sebenarnya adalah petir bencana." Wo Yuhao bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kita membantunya melawan petir?" Permaisuri salju menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, kamu tidak bisa. Kamu hanya akan mencari kematian. Kultivasimu terlalu lemah. Jika aku masih memiliki tubuh asliku, kita mungkin masih punya peluang, namun itu tidak mungkin. Aku hanya entitas spiritual sekarang. Aku takut petir. Aku juga akan mati jika pergi dan membantunya." Wo Yuhao dengan cemas bertanya, "Jangan bilang bahwa kita hanya bisa menonton. Bagaimana jika dia mati karena dia tidak tahan lagi? Apakah tidak ada jalan sama sekali?" Pada saat ini, sambaran petir menyambar. Bayi kecil merasa lebih sulit untuk menolak petir kali ini. Dia tidak hanya terhuyung-huyung, tetapi dia juga kembali ke bentuk aslinya. Sepotong rambut di pundaknya sudah hangus. "Kita tidak punya cara lain sekarang," kata permaisuri salju dengan tegas. "Kita hanya bisa membiarkannya begini saja. Dia terlalu serakah. Jika dia kembali ke Benua Dolu bersamamu, kita akan tahu tentang bencana apapun sebelum itu tiba. Namun dia tidak bisa merasakan apapun di sini. Dia hanya bisa menderita. Jika dia bisa bertahan, itu akan bagus. Bahkan jika dia tidak bisa, dia tidak akan sepenuhnya hancur. Selama sedikit saja indera spiritualnya tertinggal, kita masih bisa mengubahnya dan membawanya kembali." Wo Yuhao memandangi permaisuri salju. Dia tidak berdaya sekarang. Permaisuri salju telah mengalami bencana seperti ini 7 kali. Dia lebih berpengalaman dan dia hanya bisa mendengarkan sarannya. Untungnya kilat itu hanya menargetkan bayi kecil. Langit semakin gelap. Awan tebal berkumpul di atas gunung. Jika petir menyasar para hantu ini pasti akan dirusak. Ledakan-ledakan bergema. 2 petir berturut-turut melanda. Bayi kecil memanggil kekuatan jiwanya secara maksimal dan perisai biru es muncul di atas kepalanya, menahan kedua kilat petir itu. Namun Wo Yuhao bisa dengan jelas merasakan aura bayi kecil semakin lemah. Kekuatan petir luar biasa dan mengandung ki alam dari surga dan bumi. Wo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya telah dibaptis oleh ki alam yang menggelegar ketika dia merasakannya begitu dekat dengannya. Bayi kecil mengintip ke langit dan meraung. Tubuhnya yang besar menggeliat sedikit. Setelah itu, seberkas cahaya biru es melesat ke langit, langsung menuju awan. Secara instan, segala sesuatu dalam wilayah yang memiliki diameter 1000 meter berubah menjadi es dan salju. Kepingan salju menari-nari di udara dan suhu turun drastis. Wo Yuhao tidak terluka meskipun dia berada di wilayah ini, karena jiwa bela dirinya adalah es pamungkas dan dia juga membawa permaisuri salju bersamanya. Bayi kecil membalas. Wo Yuhao membuka matanya lebar-lebar untuk melihat apa yang telah bayi kecil capai. Namun bagaimanapun, serangan bayi kecil tidak terlalu efektif. Kilat petir jatuh dan membongkar seberkas cahaya yang dilepaskannya. Meskipun masih ada seberkas cahaya yang menghantam awan melemahkannya, tubuh bayi kecil sudah bergetar tak terkendali. Saat seberkas cahaya menghilang, undulasi kekuatan jiwa yang datang dari tubuhnya telah melemah juga. Serangan sebelumnya sudah merupakan serangan terkuatnya. Wo Yuhao dan permaisuri salju bergegas mendekat. Raja beruang es sudah menghadapi kilat selama beberapa waktu. Kekuatan jiwanya hampir habis. Awan sepertinya geram. Kilat petir menyambar bayi kecil. Bayi kecil tampaknya tidak memiliki harapan ketika dia mengintip ke langit. Hanya ada ekspresi gigih di wajahnya. Pusaran air berwarna biru es perlahan-lahan muncul di dahinya. Arus udara di sekelilingnya tampak berombak sangat tinggi dan kilat-kilat petir ditentang begitu saja. Wo Yuhao melihat inti berbentuk seperti kepingan salju di tengah pusaran air berputar cepat. Itu adalah inti jiwa bayi kecil. Ternyata inti jiwa bisa digunakan seperti itu. Ketika Wo Yuhao melihat inti jiwa, dia menghela nafas lega. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Feng Hao Dolo atau monster roh 100.000 tahun. Dia dan rekan satu timnya telah membunuh Feng Hao Dolo sebelumnya, namun mereka selalu sangat beruntung.
Jika Feng Hao Dolo yang mereka bunuh telah melepaskan inti jiwanya, kekuatan bertarung mereka akan jauh lebih besar. Namun Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa ini adalah pilihan terakhir bayi kecil. Begitu inti jiwanya rusak, hidupnya akan berada di dalam bahaya besar dan kultivasinya akan turun secara signifikan. Dia bahkan mungkin benar-benar kehilangan kultivasinya. Itulah sebabnya Feng Hao Dolo jarang mengendalikan kekuatan inti jiwa mereka. Bagi Huo Yuhao, mengamati pertarungan ini adalah cara yang bagus untuk mengumpulkan pengalaman. Secara pribadi, menyaksikan monster mengatasi bencana sangat jarang di antara monster manusia. Bom-bom bergema. Kilat petir terus turun. Inti jiwa bayi kecil masih mampu melawan mereka pada awalnya, namun auranya secara bertahap mulai melemah dan inti jiwanya mulai bergetar, tidak stabil. Mengingat kondisinya, kekuatan inti jiwanya tidak bisa sepenuhnya melindungi tubuhnya lagi. Bercak hitam mulai muncul di tubuhnya. Ia juga dipaksa untuk duduk di tanah oleh petir yang menyambarnya. Tatapannya juga menjadi redup dan redup. Ledakan-ledakan terus bergema, bola petir menyambar bayi kecil terlempar ke udara. Ketika sebuah ledakan bergema di dunia Huo Yuhao, arus udara yang mengelilingi inti jiwanya langsung menghilang, meninggalkan inti jiwanya terbuka. Bayi kecil, Huo Yuhao menjerit. Dia berlari ke depan tanpa ragu-ragu. Yuhao, jangan pergi. Permaisuri salju tidak berharap Huo Yuhao begitu cepat. Dia sudah terlambat. Sebelum dia bisa menghentikannya, Huo Yuhao langsung berteleportasi di atas bayi kecil. Dia menirukan tindakan mengangkat dan kekuatan jiwa es pamungkasnya yang besar dilepaskan dari tubuhnya. Petir lain berbentuk bola terbentuk di langit dan jatuh ke arah bayi kecil. Huo Yuhao menempatkan dirinya di antara bola petir dan bayi kecil. Ada pandangan tegas di matanya. Dia tahu apa yang dia lakukan itu berbahaya, namun jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa melupakan bagaimana bayi kecil menemaninya dan memanggilnya kakek tanpa bayi kecil. Dia tidak akan bisa menembus kota Tiando tanpa bayi kecil. Dia tidak akan bisa menahan Jusi dan menyelinap ke pangkalan kekaisaran Ryu. Bayi kecil telah bersamanya selama ini. Diam-diam berkontribusi untuk tujuannya. Selain makan, dia tidak meminta hal lain. Setiap kali dia mengambil tindakan, dia memberikan segalanya. Dia bahkan terluka meskipun Huo Yuhao tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tahu semua ini di dalam hatinya. Raja beruang es sangat bertekad. Meskipun dia tahu bahwa permaisuri salju telah kehilangan tubuh aslinya, dia masih mendengarkannya. Justru karena dia telah menyelamatkannya dan membawanya ke atas, dia memperlakukan permaisuri salju seperti ibunya dan memperlakukan Huo Yuhao sebagai kakeknya. Jika Raja beruang es berada dalam situasi hidup dan mati dan Huo Yuhao hanya berdiri di satu sisi menonton, bagaimana dia bisa cocok menjadi mitra Raja beruang es? Inilah mengapa Huo Yuhao tidak ragu sama sekali. Baginya, harga berapapun yang harus dia bayar tidak sebanding dengan perasaan di hatinya. Dia bersedia mengambil resiko untuk bayi kecil, namun dia tidak sepenuhnya tidak rasional. Dia ingin mengandalkan skala terbalik. Meskipun dia tidak tahu apakah itu bisa menahan kilat, dia masih melakukannya dengan sukarela. Saat petir berbentuk bola jatuh dari langit, di alam yang menakutkan langsung menelan Huo Yuhao. Permaisuri salju ingin bergegas tetapi terlempar oleh di alam yang sangat besar. Raja beruang es dipenuhi dengan keheranan. Dia telah jatuh di tanah dan jelas merasakan hidupnya menghilang. Dia juga dengan jelas melihat bagaimana bola petir itu benar-benar menelan Huo Yuhao yang sangat kecil dibandingkan dengan dia, tetapi muncul sangat tinggi dan kuat di udara sekarang. Kakek, bayi kecil terisak. Dia tidak bisa lagi tetap tenang seperti sebelumnya. Dua butir air mata besar bergulir dari sisi matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekhawatiran yang datang dari Huo Yuhao. Yuhao! Permaisuri salju berteriak. Pada saat ini dia juga dipenuhi dengan keheranan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan monster roh. Bahkan jika dia memiliki skala terbalik Dewa Binatang, bagaimana dia bisa yakin bahwa Dewa Binatang akan muncul pada saat ini untuk menyelamatkannya? Selain itu, ini adalah demi plan spektral, bukan penuhan Doulo. Bahkan jika Ditian ada di sini, bisakah dia melakukan sesuatu? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.